Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik dan teman-teman semuanya. Balik lagi dalam channel aku. Nah, di dalam video aku kali ini aku ingin menjelaskan tentang aljabar, untuk mengenal unsur-unsur yang ada di dalam aljabar, dan juga nanti di akhir ada contoh soal penjumlahan dan pengurangan aljabar. Yuk kita langsung aja tonton videonya sampai habis. Kita masuk dulu ke unsur-unsur dalam aljabar. Nah, sebelum kita masuk ke unsur-unsur dalam aljabar, kita harus tahu dulu nih, bentuk aljabar itu apa sih gitu. Nah, bentuk aljabar itu adalah suatu kalimat matematika yang di dalamnya terdapat huruf-huruf yang belum diketahui nilainya. Mungkin teman-teman ada beberapa yang udah tahu ya, maksudnya huruf-huruf yang belum diketahui nilainya itu mungkin bisa A, B, C, X, Y, Z, dan sebagainya. Nih kita langsung masuk ke unsur-unsurnya, unsur-unsur di dalam aljabar itu. Nah, yang pertama adalah variabel. Variabel adalah simbol yang belum diketahui nilainya. Yang kedua, konstanta. Konstanta itu bilangan yang tidak diikuti oleh variabel. Yang ketiga yaitu koefisien, adalah bilangan yang terdapat pada variabel. Yang keempat ada suku. Suku adalah koefisien beserta variabelnya dan konstanta yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, kita langsung saja ke contohnya. Di sini aku jelasin. Misalnya gini. Apa sih yang dimaksud variabel itu? Nah, ini kita sebut dengan kalimat matematika ya. Ini adalah kalimat matematika. Nah, variabel itu yang mana? Variabel itu nih, ini variabel X pangkat 2 itu variabel, XY itu variabel, dan Y itu variabel. Yang tadi dimaksudkan huruf yang belum diketahui nilainya, ya ini variabel ini. Kan variabel artinya simbol yang belum diketahui nilainya. Nah, ini X ini kan kita nggak tahu. X ini apa, berapa gitu loh. Nah, kemudian ada konstanta. Nah, konstanta itu adalah bilangan yang tidak diikuti oleh variabel. Di sini ada 4. Di sini dia sendiri. Tidak ada variabelnya, tidak ada Y atau X atau sebagainya. Jadi ini kita sebut konstanta. Nah, kemudian ada koefisien. Koefisien itu kan kita lihat di atas, bilangan yang terdapat pada variabel. Nah, maksudnya ini kan variabel nih X, bilangan yang terdapat pada X ini yaitu 8. Jadi kita bisa buat di sini koefisiennya. Koefisien dari X itu adalah 8 nih. Kemudian di sini ada juga variabel X kuadrat. Koefisiennya berapa? Koefisiennya 2. Koefisien dari X kuadrat ini adalah 2. Kemudian di sini ada lagi variabel XY. Koefisiennya 3. Kemudian ini ada variabel Y, koefisiennya adalah 5. Nah, kita lanjut ke suku. Apa sih suku itu? Suku itu adalah koefisien beserta variabelnya dan konstanta yang dipisahkan operasi jumlah dan selisih. Nah, dari pengertian ini kita bisa tarik kesimpulan, baik variabel, konstanta, atau bilangan beserta variabelnya itu yang dipisahkan oleh operasi jumlah. Ini operasi jumlah ya, ada tambah, kemudian ada selisih atau minus. Ini juga ada plus. Nah, jadi yang dimaksud suku-suku itu suku yang dipisahkan oleh penjumlahan atau pengurangan. Ini satu suku, ini satu suku, ini juga satu suku, ini satu suku. Ini juga satu suku. Jadi di dalam ini ada berapa suku? Ada 5 suku. Ada 8X, ada 2X kuadrat, ada 3XY, ada 5Y, dan ada 4. Untuk biar kita lebih paham, nih aku kasih contoh selanjutnya. Nah, di sini ada 2X kuadrat, 9YZ, ada 5X, dan ada XY. 2X kuadrat min 9YZ plus 5X plus XY. Variabelnya yang mana? Ya, variabelnya di sini ada X kuadrat, ada YZ, ada X, dan ada XY. Konstanta. Di sini kan tidak ada bilangan yang berdiri sendiri tanpa variabel. Jadi di sini tanpa konstanta, tidak ada konstantanya. Kemudian kita lihat koefisien. Koefisien X pangkat 2 adalah 2. Koefisien YZ adalah 9. Ini ya. Kemudian koefisien dari X 5,
Kemudian koefisien dari XY itu adalah 1. Nah, jika kita menemukan variabel yang tanpa ada bilangan seperti ini, variabelnya aja, itu berarti koefisiennya adalah 1. Jadi koefisien dari XY adalah 1 nih. Kemudian suku, ada berapa suku ini? Ada berapa? Dipisahkan sama penjumlahan dan pengurangan. Ada 1 suku, ada 2, 3, 4, ada 4 suku, yaitu 2x kuadrat, 9YZ, 5x, dan XY. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Pengurangan ya, ini ada n ya, sorry. Nah, ada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, sebelum kita ke contoh, kita harus tahu dulu nih. Ini harus diingat, benar-benar diingat nih yang ini. Syarat dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar adalah memiliki suku yang sama. Kita langsung ke contoh. Nah, misalnya ini. Ini kan sukunya sama-sama X sama X. Ingat ya, ini khusus untuk penjumlahan dan pengurangan. 6x ditambah 5x kan sukunya sama-sama X, ini juga sama-sama X. Jadi 6x ditambah 5x sama dengan 11x. Kita masuk ke contoh yang selanjutnya. Di sini ada 6y dikurangin 2y sama dengan 4y. Karena kan sukunya sama-sama dengan y. Nah, gimana yang berbeda? Jika yang berbeda itu misalnya 4y ditambah 6x min 2. 4y ini kan beda dengan 6x. Variabelnya berbeda nih. Variabelnya berbeda. Kemudian min 2 ini juga konstanta. Enggak sama sukunya. Nah, jadi 4y ditambah 6x min 2 itu kita tidak bisa ganggu gugat lagi. Ini hanya bisa seperti ini. Kita tidak bisa menyederhanakannya lagi. Kemudian ada di sini ada 3y, ada 2y kuadrat. 3y min 2y kuadrat. Y dengan y kuadrat itu adalah suku yang berbeda. Yang dikatakan sama jika y sama dengan y kuadrat sama dengan y kuadrat, x sama dengan x kuadrat sama dengan x kuadrat, itu dinyatakan sama. Jika bentuknya seperti ini enggak sama, ini sukunya berbeda. Jadi jika menemukan soal seperti ini, kita tidak bisa sederhanakan lagi. Jadi kita tulis tetap 3y min 2y gitu. Nah, kemudian ada lagi misalnya contoh yang kelima, 2xy ditambah y. Ini kan nggak sama, ini xy, ini y aja. Sukunya berbeda, jadi ini juga kita tidak bisa ganggu gugat. Kita tulis lagi 2xy tambah dengan y. Nah, kita masuk ke contoh selanjutnya. Mungkin ini agak sulit ya, tapi biar kita lebih paham lagi. Misalnya di sini ada 7x plus 5y plus 2y min 4x min 4x plus 6. Nah, caranya biar kita mudah, kita kelompok-kelompokkan dulu nih. Yang satu suku mana? Yang sukunya sama. Yang sukunya sama, ini sama. 7x sama 4x sama. Jadi kita tulis 7x min, ini min ya, min 4x. Kemudian kita tambah mana lagi? Udah nggak ada lagi yang x, kita ke selanjutnya 5y. 5y ini kita tulis di sini plus 5y, kemudian yang sama 2y sama ya, sama-sama y, 2y kita tulis di sini plus 2y. Kemudian udah nggak ada lagi, sisa konstantanya 6, baru kita tambah 6. Kita ingat tadi jika penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar itu hanya bisa dikurangi dan dijumlahkan apabila memiliki suku yang sama. Nah, ini kita udah kelompokkan, yang sama, ini sama, ini sama, dan ini sendiri. Jadi 7x min 4x sama dengan 3x. Ditambah, ini plus 5y plus 2y sama dengan 7y. Ditambah 6. Nah, ini adalah bentuk paling sederhana dari 7x plus 5y plus 2y min 4x plus 6. Kita ke contoh selanjutnya. Di sini ada 3y min 6x plus 9 min 2y plus 2x min 4. Kita kelompokkan dulu suku-suku yang sama. 3y kita tulis, kemudian kita cari lagi yang sama. Ada 2y min 2y, kita tulis min 2y. Sini ya, min 2y. Kemudian
Apalagi 6x, min 6x. Kemudian kita cari lagi yang sama. Di sini ada 2x plus 2x, kita tulis di sini. Kemudian ditambah 9. Ini ya, ini 9 kita tambah sini konstanta. Kemudian ada lagi konstanta, ini juga konstanta, ini sama-sama sukunya sama ya. 9 sama 4. Kita tulis di sini min 4. Baru kita jumlahkan 3y min 2y sama dengan 1y kan. 3y min 2y sama dengan 1y. Jika 1y cukup tulis y aja. Y. Di sini min 6x plus 2x. Caranya ini min 6 ditambah 2x sama dengan min 4x. Hutang 6 dibayar 2 sama dengan min 4x. Kemudian baru ditambah, ini ditambah 9 dikurangin 4 sama dengan 5. Jadi 3y min 6x plus 9 min 2y plus 2x min 4. Jika disederhanakan hasilnya adalah y min 4x plus 5. Kita ke contoh selanjutnya. Di sini ada 8x plus 5y plus 2xy min 4x plus 6. Nah, coba kita kelompokkan lagi. 8x, ini 8x, kemudian ada di sini min 4x, kita pindahkan ke sini min 4x, kemudian ditambah 5y, kemudian 5y tidak ada lagi yang satu suku, kita lanjut ke plus 2xy, kemudian plus 6. Baru kita jumlahkan. 8x min 4x sama dengan 4x. Kemudian plus 5y. 5y kita langsung turun karena tidak ada yang satu suku, jadi tidak ada yang bisa dijumlahkan. 5y, karena 5y dengan 2x itu sukunya berbeda ya, jadi nggak bisa dijumlahkan. Jadi 5y turun 5y ditambah 2xy, nggak ada lagi suku yang sama, jadi kita turunkan 2xy, kemudian ditambah 6. Hasilnya adalah 4x plus 5y plus 2xy plus 6. Nah, di sini ada lagi contoh yang terakhir. Ada 3x plus 5y plus 2xy min 4x kuadrat plus 3. Kita kelompokkan seperti yang tadi biar kita lebih mudah ya. Jadi lebih bagus kita kelompokkan dulu. 3x, kemudian ada yang sama, nggak ada yang sama, kemudian plus 5, 5y, 5y juga nggak ada yang sama, kita plus lagi 2xy, kemudian kita lihat lagi nggak ada yang sama juga, kemudian baru kita min 4x kuadrat plus 3. Nah, jadi intinya di dalam soal ini tidak ada satupun yang memiliki suku yang sama. Jika tidak ada satupun yang memiliki suku yang sama, jadi kita tuliskan saja persis seperti ini karena tidak ada yang bisa dijumlahkan. 3x plus 5y plus 2xy min 4x kuadrat plus 3 itu hasilnya sama seperti soalnya ini karena tidak ada yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, jadi untuk teman-teman atau adik-adik semuanya masih kurang paham, ini kita harus sering-sering latihan soal. Kita bisa cari-cari soal-soal yang ada di internet atau dimanapun atau di buku-buku, karena ini memang harus menuntut kita untuk sering-sering latihan soal agar kita ingat. Sebenarnya mudah, untuk penjumlahan dan pengurangan itu ingat saja, bisa dijumlahkan atau dikurangkan apabila memiliki suku yang sama. Jika sukunya berbeda, maka tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, mungkin cukup sekian video aku kali ini. Kepada teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Aku harap teman-teman bisa like dan bisa subscribe dan share kepada teman-temannya agar bisa mendapatkan manfaat juga dari video ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.